Si B ini yang memberikan utang, si A yang berhutang. Si A berselisih, saya sudah bayar utang. Kata si B, saya belum pernah menerima. Maka biasanya hakim berpihak kepada B. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita lanjutkan kajian kita tentang al-istishab, ya. Masih terkait al-adilatul ahkam, dalil-dalil hukum yang oleh para ulama sebut ini dalil hukum sifatnya tabi'iyah, ya, pelengkap, ya. Setelah Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas, ada dalil hukum yang sifatnya bukan yang pokok tapi pelengkap. Ada juga yang menyebutnya al-adillah, al-ahkam, al-mukhtalaf fiha, dalil hukum yang di situ diperselisihkan. Artinya ada ulama yang menggunakan, ada ulama yang tidak menggunakan. Sama dengan istihsan, Imam Syafi'i tidak mau menggunakan, tapi Abu Hanifah menggunakan. Maslahatun mursalah, gitu ya. Termasuk al-istishab. Apa itu al-istishab? Al-istishab itu artinya menemani, menyertai. Musohabah. Dari musohabah ini kalimatnya sahabat, suhbah, artinya menemani, menyertai. Secara lugotan seperti itu. Secara istilah, banyak ulama klasik, ulama kontemporer, ya. Misalkan Imam Ash-Shawkani, ya, yang ringkas tapi maknanya komprehensif, ya. Beliau memberisikan al-istishab itu artinya bako udzalikal amr malam yujad ma yugayyiruhu, tetapnya ketentuan hukum itu selama tidak ditemukan yang merubah. Jadi tetapnya suatu perkara itu berdasarkan hukum semula, hukum asalnya. Selama tidak ada dalil, tidak ada bukti yang mengubahnya. Jadi logika istihab itu sederhana. Dia sifatnya mempertahankan sesuatu yang menurut aslinya adalah boleh, ya udah boleh. Ya. Yang menurut sesuatunya dia itu haram, ya udah haram. Gitu ya. Makanya ada yang memberikan definisi al-hukmu 'ala syai' bima kana sabitan aw manfiyan. Menghukumi sesuatu apakah itu sabit, sesuatu itu ditetapkan, atau manfian, sesuatu itu sifatnya menafikan, cegahan, ya. Li adami qiyamid dalil ala khilafih. Jadi ditetapkan hukum itu berdasarkan kondisi semula, apakah dia boleh, tidak, ya, selama belum ada dalil yang memalingkannya, gitu ya. Nah, al-istishab ini biasanya berlaku di bidang muamalah, di hal-hal yang sifatnya keduniaan, ya. Nah, para ulama merinci jenis-jenis istishab. Ada 4 jenis al-istishab. Yang pertama al-istishab al-ibahah al-asliyah. Ini berlaku terhadap objek-objek duniawi, tentang kebolehannya sesuatu yang sudah Allah tetapkan sejak semula. Makanan, minuman, hewan, semua yang ada di muka bumi ini untuk kepentingan manusia. Ya. Allah menciptakan apa yang ada di muka bumi ini jami'an, semuanya untuk kita dalam Al-Quran, sehingga pada dasarnya ketika kita memakan sesuatu, tumbuhan, buah-buahan, binatang, pada dasarnya halal, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Dan yang mengharamkan itu kan dalam Al-Quran dan Sunnah disebutkan, innama haramtu alaikum, ya, Allah berfirman, yang aku haramkan atas kalian adalah bangkai, daging babi, dan seterusnya, ya. Jadi pada dasarnya ada yang bertanya, Ustadz, bagaimana hukumnya makan kelinci? Ya boleh. Tidak ada dalil yang mengharamkan daging kelinci. Ustadz, bagaimana hukumnya belalang? Ya boleh. Bagaimana hukumnya bekicot? Tidak ada sebagainya. Nah, itu disebut dengan
al-istishab, al-ibahah, al-asliyah. Itu terkait tadi makanan, minuman. Ya. Yang kedua, al-istishab, al-bara'atul asliyah. Istishab yang sifatnya itu pada dasarnya seseorang itu bebas dari tuntutan dan tanggung jawab. Seorang mukallaf pada dasarnya dia bebas dari sebuah tuntutan kecuali ada dalil yang mendasari dan menuntutnya. Ya. Maka ini sering terjadi dalam urusan muamalah juga, ya, tanggung jawab. Ya. Yang ketiga, al-istishab al-hukmi. Istisab yang sifatnya status hukum itu pada dasarnya tergantung asal mulanya. Seseorang itu status hukumnya tetap pemilik tanah karena memang dia punya bukti tanah itu milik dia sebelum ada bukti lain tanah itu sudah milik orang lain. Ya. Ada juga al-asliyah al-wasfi. Status hukum itu tetap melekat selama sifatnya masih melekat. Seseorang tidak bisa dituntut ya bebas dari hutangnya selama dia punya bukti membayar. Misalkan ada sengketa utang piutang antara B dengan A. Si B ini yang memberikan utang, si A yang berhutang. Si A berselisih, saya sudah bayar utang. Kata si B, saya belum pernah menerima. Maka biasanya hakim berpihak kepada B. Karena B pada dasarnya terbukti telah memberikan utang kepada si A. Si A merasa sudah bayar, tapi bukti itu nggak ada. Nah itulah al-aslu al-wasfi. Sifatnya si B itu yang kuat karena dia yang memberikan pinjaman. Kalau si A punya bukti, misalkan kwitansi atau bukti pembayaran lainnya, maka dimenangkan si A. Itulah sebut al-istishab, menghukumi sesuatu itu pada dasarnya tergantung kondisi semula. Nah, istishab ini banyak digunakan dalam kasus-kasus muamalah maliyah, ya. Kasus-kasus di pengadilan. Jadi kalau ada yang misalkan menuntut seseorang, maka harus ada bukti. Saya sebagai kepala sekolah, misalkan dia punya tanggung jawab, ya. Tetapi ketika kepala sekolah ini diminta pertanggungjawaban di luar kewenangannya, nggak bisa. Ya, misalkan ada sengketa dengan tetangga sebelah yang bukan bagian dari sekolah itu, dia tidak tanggung jawab. Dia bertanggung jawab kapasitasnya sebagai kepala sekolah yang bertanggung jawab atas lingkungan sekolah itu. Di luar itu dia tidak tanggung jawab, gitu ya. Karena sudah bukan wilayahnya. Itu karakter dari sumber hukum al-istishab. Maka lahirlah kaidah yang sering terkenal, al-aslu fil amri al-aslu fil muamalah al-ibahah. Al-aslu fis syurut al-ibahah. Nah, konteks ekonomi modern al-istishab itu bisa digunakan terkait dengan akad-akad baru, akad-akad multi akad. Di dunia perbankan banyak yang disebut dengan akad murakkabah. Ya. Ada transaksi yang transaksi itu terkumpul beberapa akad. Contohnya musyarakah mutanakisah MMQ, IMBT, al-ijarah, al-muntahi bitamlik, itu beberapa akad, ada 3 akad di situ. Al-murabahah, lil amr bis-shira, jual beli pesanan, itu juga ada 3 akad di situ. Ada akad jual beli, ada akad wakalah di situ. Ya. Dan ada akad lainnya yang menyertai untuk memperkuat tujuan akad itu. Nah, pada dasarnya akad-akad muraqabah ini boleh karena al-aslu bisyurut al-ibahah, kecuali ada unsur yang haram di situ. Di mana akad muraqabah itu ada unsur ribanya, ada unsur gorornya, dan ada unsur madorotnya, merugikan orang lain. Maka akad muraqabah itu yang asalnya boleh kena keharaman itu karena faktor X-nya, faktor lainnya. Nah itu istishab ya. Jadi istishab ini logika hukum yang sederhana, sesuatu itu dikatakan boleh sesuai dengan karakternya sebelum ada dalil yang mengubahnya. Sekian, terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.